Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang masih melimpahkan karunia dan nikmat-Nya sehingga pada malam hari ini kita masih dapat bertemu dan berkumpul di masjid yang mulia ini, di majelis ilmu yang semoga diturunkan sakinah di dalamnya dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, namun pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang bahasan-bahasan keimanan, tentang pembahasan keimanan yang pernah kita sampaikan sebelumnya. Al-iman ini merupakan perkara yang paling utama yang wajib difahami bagi siapa saja yang telah memeluk agama Islam. Sehingga nanti akan kita sebutkan apa itu definisi al-iman, ta'rif dari al-iman, baik itu secara lughatan ataupun secara syar'an, baik secara bahasa, secara etimologinya ataupun secara syar'i, secara terminologinya, seperti yang dijelaskan oleh para ulama, yang tujuannya adalah untuk lebih memperdalam pemahaman kita tentang makna iman dan sejauh manakah yang dikatakan iman. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Karena sesungguhnya di dalam Islam, seperti hadis yang mungkin pernah kita sampaikan dan pernah kita singgung tentang kedatangan Jibril kepada Nabi SAW dan menanyakan kepada beliau apa itu Islam, iman dan ihsan. Maka secara khusus di dalam pembahasan ini, dalam pertemuan kali ini, kita fokuskan kepada makna al-iman itu dulu. Apa itu al-iman? Di sana disebutkan para ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka tentang ta'riful iman, definisi al-iman. Mereka mengatakan bahwasanya al-iman lughatan, makna iman secara bahasa, secara lughahnya, secara lughah bahasa Arab, lughah Arabiyah, atau secara etimologinya, makna al-iman adalah at-tasdiq. Ya, at-tasdiq yaitu membenarkan ataupun mempercayai. Ini makna iman hanya sebatas secara bahasa, belum secara syar'inya. Karena di dalam istilah-istilah syariat Islam di sana bisa disebutkan makna-maknanya secara hanya sebatas bahasa dan bisa ataupun akan dijelaskan secara syar'inya, seperti sholat, zikir, saum dan yang lainnya. Istilah-istilah syariat itu ada makna hanya sebatas bahasanya saja, tapi yang diinginkan adalah makna secara syar'i. Apa tujuannya disebutkan secara bahasa? Supaya lebih memperdalam maknanya, agar kita mengetahui asal usul dari kalimat itu. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Bahkan di sana para ulama mengatakan dikatakan al-iman karena dia berasal dari kata amanah.
ya, yaitu rasa aman. Maka orang-orang yang beriman dijanjikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman di dunia dan di akhirat nantinya. Mungkin pernah kita lewati pembahasan ini. Bagaimana orang-orang yang menjaga keimanannya dan tidak mencampurkan dengan kesyirikan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul aman. Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mencampur adukan antara iman dan kezaliman yang dimaksud syirik, mereka lah yang akan mendapatkan keamanan. Nah, jadi makna iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan ataupun mempercayai. Sebatas seorang mempercayai, membenarkan apakah itu ucapan dan perbuatan, ini bisa dikatakan dia beriman tapi masih secara makna bahasa saja. Seperti perkataan saudara-saudara Yusuf alaihi salam. Ya, ikhwatu Yusuf, tahu ya kisahnya saudara-saudara Yusuf yang sangat dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dan itu ceritanya Allah jelaskan secara panjang lebar di dalam surat ya khusus, yaitu surat Yusuf dari awal dan seterusnya. Nah, lihatlah di sana ketika saudara-saudara Yusuf dengan kedengkian mereka ya melakukan perbuatan zalim kepada Yusuf dengan mengajak Nabi Yusuf meminta izin kepada ayah mereka, mengajak Nabi Yusuf untuk jalan-jalan. Ternyata mereka ya meninggalkan Nabi Yusuf ataupun membuangnya ke dalam sumur dan mengambil pakaiannya Nabi Yusuf. Setelah itu mereka sembelih seekor kambing dan darahnya ditaburkan ataupun dilumuri di pakaiannya Nabi Yusuf alaihissalam. Walaupun ujung-ujungnya ayahnya ya, ayah mereka, ayah Nabi Yusuf dan ayah dari saudara mereka, ada 12 orang bersaudara. Siapa ayahnya? Ayah Nabi Yusuf siapa? Hah? Nabi Yakub, ya, ayahnya Nabi Yusuf atau kedua bersaudara Nabi Yakub, atau yang dikenal dengan Israel, ya, dikenal dengan Israel. Nama Nabi Yakub yang lainnya Israel. Nah, demikian. Makanya keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Walaupun ada satu negara yang mayoritas Yahudi menamakan negaranya Israel. Jadi orang-orang kalau benci jadi ya terlaknat Israel katanya gitu ya. Israel itu namanya Nabi Yakub. Jadi ya ketika mereka ya dengki kepada Nabi Yusuf alaihissalam, mereka masukkan ke dalam sumur, mereka ambil pakaiannya, kemudian mereka sembelih seekor kambing, darahnya dilumuri. Ya, darah kambing tadi dilumuri di pakaiannya Yusuf. Dia bawa, ini Yusuf sudah dimakan sama adzikbu, dimakan oleh serigala. Maka ayahnya tahu, gimana kok dimakan serigala, bajunya nggak sobek tapi darahnya banyak. Bajunya tidak sobek tapi darahnya banyak. Ini kan aneh kan sepertinya, ketahuan bohongnya. Nah, itulah namanya pembohong kan gitu ya. Selincah-lincah apa namanya bohong itu ketahuan juga nanti akhirnya. Nah, demikian. Walaupun di dalam ayat itu, di dalam ceritanya kita dapati saudara-saudara Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wa ma anta bimu'minin lana." Lihat kalimat ini. Ya, kalimat ini kalimat secara bahasa saja. Mereka mengatakan kepada ayahnya Yakub, "Wa ma anta bimu'minin lana." Apakah engkau tidak beriman kepada kami? Maksud perkataan saudara Yusuf atau anak-anaknya Yakub, apakah makna iman ini? Makna iman secara bahasa, kan begitu ya? Itu boleh saja. Seperti makna bid'ah, kan gitu ya? Ini boleh nggak digunakan kalau hanya sebatas makna secara bahasa? Boleh, karena makna bid'ah adalah membuat sesuatu yang belum ada yang mendahulunya, kan gitu ya? Seperti seorang yang mungkin menemukan HP pertama kali atau telepon pertama kali, maka dia pelaku bid'ah. Tapi bid'ah dalam perkara dunia. Nah, itu dia. Dalam perkara dunia nggak masalah. Ya, Anda ataupun kita mau buat alat secanggih apapun, mungkin kita buat mobil yang bisa dilipat-lipat, dikantongi, silahkan. Ya, dan dia dikatakan sebagai pelaku bid'ah secara duniawi, tapi bukan secara syar'i. Tapi kalau secara syariat haram berbuat bid'ah. Karena ini sama saja nantang Allah namanya. Allah mengatakan begini, dirubah, ya, dirubah. Dan inilah yang pernah membinasakan orang-orang sebelum kita, karena mereka telah merubah kitab atau merubah syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, demikian juga iman. Iman secara bahasa bisa digunakan di dalam percakapan. Ya, dalam percakapan. Kamu enggak beriman, begitu ya. Wa ma anta bimu'minin lana, wahai ayahanda, kamu enggak beriman dengan kami. Maksudnya kamu enggak percaya dengan kami bahwasanya benar dia telah dimakan oleh serigala. Sehingga
Al-mu'min yang dimaksud, mukmin yang dimaksud di dalam ayat itu kata para ulama yakni musaddiq, at-tasdiq, yaitu mempercayai. Ini secara bahasa. Adapun secara syariat, maka makna secara syariat, secara syar'i, makna iman itu ada dua maknanya kata para ulama, ditinjau dari dalil-dalil yang ada. Makna pertama, jika iman, kalimat iman disebutkan hanya secara sendiri saja, al-iman, di ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah, jika Rasulullah ataupun jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya iman saja, maka ketahuilah maknanya adalah seluruh agama Islam di dalamnya, baik itu amalan yang lahir ataukah amalan yang batin. Itulah dia iman. Kenapa? Karena apa tujuannya seperti ini disebutkan oleh para ulama? Karena nanti akan muncul, ya, bahkan telah muncul orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam tapi memisahkan antara amal dan iman, itu nggak ada hubungannya. Iman hanya sebatas percaya saja kepada Allah, amal itu sendiri nggak ada, ya, nggak ada kaitannya dengan iman, nggak bisa naikkan, nggak bisa nurunkan iman. Sehingga pantas saja mereka mengatakan imannya Jibril sama dengan imannya seorang muslimah penzina. Itu kata mereka, sama aja. Karena yang namanya iman cuma percaya, tapi tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan penjelasan. Kalau makna iman yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah hanya disebutkan sendiri, maka itulah dia Islam secara bulatnya, di dalamnya semua. Ya, di dalamnya sudah ada semua di sana. Kecuali ada kalimat iman tapi digandengkan dengan Islam. Maka ketika dia digandengkan dengan Islam, maka di sini ada sedikit perbedaan makna, sedikit terkelompokkan dia. Kalau dia digandengkan dengan Islam, ya, Islam itu cenderung kepada amalan-amalan lahiriah, sementara iman itu cenderung maknanya kepada amalan-amalan batiniyah. Maka lihat ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril apa itu Islam, apakah jawaban Rasulullah berkaitan dengan amalan batin? Ketika Jibril datang, fa akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Apa jawaban Rasulullah? Syahadat, salat, ya, puasa, zakat dan haji, amalan yang lahir. Kemudian langsung digandengkan oleh Jibril, apa itu iman? Nah, barulah Rasulullah menyebutkan di antara dasar-dasar iman. Kalau tadi dasar-dasar amal yang paling utama, amalan lahiriah yang paling utama, itu syahadat yang memasukkan seorang ke dalam Islam, menegakkan sholat, puasa, zakat dan haji. Nah, apa itu iman? Beliau menyebutkan dasar-dasar iman yang paling utama dengan 6 rukun imannya. Iman kepada Allah, ya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada, ya, hari akhir, dan iman kepada takdir baik dan buruknya, berkaitan dengan amalan batiniyah, dan ada yang lainnya nanti disebutkan amalan-amalan batiniyah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga beliau di sini membawakan contoh. Jika makna iman secara syar'i yang hanya disebutkan secara sendiri, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan dia iman secara tersendiri, maka di dalamnya itu sudah semuanya paketnya, kan gitu ya. Islam sudah di dalam maknanya semua. Apakah itu amalan lisan, amalan anggota tubuh, ataukah amalan hati jika disebutkan iman sendiri. Apa contohnya? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bagi kaum muslimin untuk membelokkan arah kiblat mereka yang sebelumnya ke arah Baitul, ya, Muqaddas, Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. Paling cocok sebenarnya secara bahasa Baitul Muqaddas, begitu ya. Kalau pada mengatakan Baitul Maqdis. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk membelokkan kiblat yang dahulunya ke arah Masjidil Aqsa, kemudian dirubah lagi, dibalikkan lagi kepada Masjidil Haram. Nah, kaum muslimin menyangka amalan sholat mereka, sholat itu amalan lahir atau batin? Amalan lahiriah gitu ya, yang dikerjakan secara lahiriah, tampak jelas gitu, zahir. Nah, ketika ini diperintahkan oleh Allah untuk dibelokkan, dipalingkan, sehingga mereka harus kembali lagi menghadap ke arah kiblat yaitu Ka'bah. Maka sebagian kaum muslimin menyangka, loh, gimana sholat kita selama ini, yang mana kita menghadap ke arah, ya, Masjidil Aqsa. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-143. Dan sebuah potongan ayat Allah taala mengatakan, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Coba lihat, wa makanallahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian.
para ulama tafsir sepakat makna iman dalam ayat ini maknanya sholat. Ya, sholat. Kenapa? Karena ayat ini diturunkan berkaitan dengan telah berubahnya arah kiblat, di mana sebagian kaum muslimin menyangka sholat mereka selama ini gimana? Kan kiblatnya sudah berbalik lagi ke Masjidil Haram. Berarti sholat kita ke Masjidil Aqsa itu gimana? Gak sah kan? Gak diterima atau ya disia-siakan oleh Allah? Tidak. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, kata Allah. Sehingga dari sini kata para ulama bahwasanya ketika iman disebutkan sendiri, di dalamnya bisa bermakna amalan-amalan seluruh dalam Islam. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Yang lebih jelas lagi adalah makna iman secara tersendiri, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua dan seterusnya. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun karim. Lihat ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan iman kemudian diikuti dengan amalan lahiriah dan batiniyah. Orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ini amalan batin, kan gitu ya, amalan batinnya hati. Jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka juga bertawakal kepada Allah. Tawakal itu amalan lahir atau batin? Amalan batin. Begitu ya. Tawakal itu disebutkan kelihatan dari anggota tubuhnya. Alladzina yuqimunas shalah, mereka inilah orang-orang yang menegakkan salat. Nah, disebutkan juga salat setelah keimanan. Ya, yuqimus shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka ini adalah orang-orang yang telah menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Mereka inilah sebenar-benarnya orang-orang yang beriman. Lihat akhir ayatnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Inilah sebenarnya orang-orang mukmin yang sebenarnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan seperti disebutkan oleh para ulama, yaitu tentang kisah hadis yang menyebutkan utusan dari Abdul Qais. Ya, utusan Abdul Qais. Utusan Abdul Qais pernah datang menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wafdu Abdul Qais. Disebutkan dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Nah, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka. Jadi datang utusan Abdul Qais. Ya, utusan Abdul Qais datang ke hadapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada mereka? Rasulullah mengatakan, amurukum bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kalian semua untuk beriman kepada Allah semata. Ya, amurukum ya bil imani billahi wahdah. Aku perintahkan kalian semua untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada mereka, atadruna mal iman billahi wahdah? Tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan beriman kepada Allah semata? Tahu nggak kalian apa maknanya? Kata Rasulullah kepada utusan Abdul Qais tadi. Maka mereka pun berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka pun berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka apa jawaban Rasulullah? Ketika Rasulullah menjelaskan, berimanlah kepada Allah semata. Tahukah kalian itu apa namanya iman? Kan gitu ya. Iman itu kata Rasulullah ketika mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, maka beliau menjelaskan iman itu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa siyamu ramadan wa an tu'addu minal maghnamil khams. Yang namanya iman ya adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rasulullah mengatakan iman adalah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Padahal ketika Jibril datang bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah ditanya iman apa jawabannya? Ya, iman kepada Allah, Rasulnya, kan gitu ya. Iman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya. Tapi lihat Rasulullah ketika menjelaskan kepada utusan Abdul Qais tadi, ya, aku perintahkan kalian untuk beriman hanya kepada Allah. Tahukah kalian itu apa iman? Ya, mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Iman itu adalah syahadat alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan kalian setorkan 1/5 dari harta rampasan perang. Nah, dari dalil inilah para ulama mengatakan kalau iman disebutkan sendiri saja, maka di dalamnya sudah semuanya
Islam itu, agama itu. Nah demikian. Itu kalau disebutkan hanya sebatas iman saja. Namun kalau dia disebutkan ada iman, ada Islam, maka maknanya Islam cenderung kepada makna amalan-amalan yang lahiriah, ya, seperti sholat, kan gitu ya, puasa, zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, kan gitu ya, berdakwah, berzikir kepada Allah yang terlihat dan terdengar, itu amalan-amalan yang disebut Islam. Tapi kalau dia amalan yang iman, maka dia cenderung maknanya kepada amalan yang batiniyah, ya, seperti tawakal, rasa cinta, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan penjelasan para ulama semenjak dahulu. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menukilkan bagaimana tentang prinsip-prinsip para sahabat. Demikian juga para tabi'in di dalam memahami keimanan ini, dan secara ijma' sudah, ya, dipahami bahwasanya yang namanya iman itu tidak terpisah dari yang namanya amalan. Iman tidak terpisah dari amalan. Ya, sehingga mereka mengatakan, ya, bahwasanya, ya, wa innal a'mal kulluha dakhilatun fi musammal iman. Sesungguhnya yang namanya amal-amal seluruhnya di dalam Islam itu masuk di dalam penamaan iman. Dan inilah merupakan makna yang demikian juga Imam Bukhari. Coba kita kalau melihat, ya, kitab Sahih Bukhari, apalagi kalau kita bisa melihat yang masih kitab asli yang berbahasa Arab, begitu ya. Di antaranya beliau mengatakan bab umurul iman, bab as-shalah minal iman, bab az-zakatu minal iman. Semuanya digandengkan dengan kalimat iman oleh Imam Bukhari, ya, oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan bab umurul iman, ya. Jadi bab penjelasan tentang perkara-perkara iman. Babus shalah minal iman, disebutkan bab penjelasan tentang sholat bagian dari iman. Babus zakat minal iman, menjelaskan satu bab yaitu zakat bagian dari iman. Jadi demikian, ya, para ulama-ulama terdahulu, ya, pendahulu-pendahulu kita, mereka telah memasukkan amal itu bagian dari keimanan, tidak dipisah. Sehingga Al-Imam Ats-Tsauri, beliau memberikan komentar bagi orang-orang yang dia dapati membeda-bedakan antara iman dan amal. Ya, iman itu sendiri, amal sendiri. Itu dikomentari oleh Imam Ats-Tsauri, salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang hidup di masa terdahulu. Beliau mengatakan huwa ra'yun muhdats. Membeda-bedakan antara iman dan amal artinya tidak ada hubungannya, maksudnya kan gitu ya. Menyatakan bahwasanya enggak ada hubungan amal dengan iman, ini merupakan ra'yun muhdatsun, merupakan satu pemikiran baru di dalam Islam. Tidak pernah ada yang mendahuluinya, enggak pernah diajarkan Rasulullah dan tidak pernah dipahami oleh para sahabat. Ra'yun muhdats katanya. Ini satu pemikiran baru. Adraknan nas ala khairihim. Ya, kami mendapati orang-orang sebelum kami, an-nas di sini maksudnya orang-orang sebelum kami, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tidak memahami demikian. Justru kami dapati para sahabat ataupun yang mengikuti mereka dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka memahami bahwasanya amal itu ya berkaitan dengan iman, iman itu berkaitan dengan, ya, dengan amalnya. Ya, kekuatan naik dan turunnya itu disesuaikan dengan kekuatan amalnya. Nah, demikian ini dijelaskan dan dikomentari oleh Al-Imam Ats-Tsauri. Demikian juga Imam Al-Auza'i. Dia mengatakan kana man madha minas salaf la yufarriquna bainal amal wal iman. Jadi kata Al-Imam Al-Auza'i, ulama-ulama terdahulu yang mendahului kita, mereka enggak membedakan antara amal dan iman, tidak dibedakan. Dan beliau memberikan satu contoh. Apa contohnya? Yaitu beliau mengatakan wa kataba Umar ibnu Abdul Aziz ilal Amsar. Satu saat Umar bin Abdul Aziz, kenal ya? Ya, siapa Umar bin Abdul Aziz itu ya? Kenal ya? Siapa Umar bin Abdul Aziz? Jadi kata Al-Imam Al-Auza'i, Umar bin Abdul Aziz pada saat itu ketika dia menulis surat yang akan dia kirimkan ke negeri-negeri yang dia taklukkan di bawah kekuasaannya, dia buat surat, ya, dengan jumlah yang banyak yang akan dia kirimkan di beberapa negeri-negeri. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz menulis surat ilal Amsar yang akan dia kirimkan ke beberapa negeri, di dalamnya apa dia tulis? Dia menulis begini: amma ba'du fa innal iman, ya, amma ba'du fa innal iman faraidu wa syara'i'u faman istakmalaha faqad istakmalal iman.
Wa man lam yastakmilha lam yastakmilil iman. Setelah Al-Imam Umar Ibn Abdul Aziz menyebutkan amma ba'du setelah muqaddimah, biasa begitu ya, suratnya ada muqaddimahnya, kemudian sebutkan amma ba'du. Setelah itu dia mengatakan, sesungguhnya iman adalah faraidu wasyara'i'u. Iman itu adalah kewajiban-kewajiban dan syariat-syariat. Ini kata Umar bin Abdul Aziz, itulah iman. Iman itu adalah faraid itu maksudnya fardu-fardu gitu ya, perkara-perkara yang diwajibkan. Syara'i maksudnya syariat-syariat, itulah dia iman. Melaksanakan kewajiban, melaksanakan syariat, itulah dia iman. Ini merupakan pendapat para ulama dan orang-orang tokoh terkemuka sebelum kita. Ya, para pemuka-pemuka ataupun ya para ulama, orang-orang besar yang meneladani Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi mereka meyakini bahwasanya iman itu adalah kewajiban-kewajiban dan syariat-syariat, itulah iman. Faman istakmalaha faqad istakmalal iman. Siapa saja yang menyempurnakan kewajiban atau syariat-syariat Allah tadi, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Ini dia. Jadi siapa saja yang berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya, dia berusaha untuk menyempurnakan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia sedang menyempurnakan imannya. Nah, sebaliknya kata beliau, wa man lam yastakmilha lam yastakmil iman. Jadi di dalam surat itu juga beliau mengatakan, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, siapa saja yang tidak menyempurnakannya, tidak menyempurnakan kewajiban-kewajiban di dalam Islam, tidak menyempurnakan syariat-syariat dalam Islam, maka sungguh dia tidak menyempurnakan keimanannya. Ya, dia belum dikatakan menyempurnakan keimanannya. Dan banyak sekali kita dapati perkataan-perkataan dan penjelasan para a'immatul hadis, para ulama-ulama hadis dan ulama-ulama sebelum kita, mereka menulis di dalam kitab-kitab mereka bagaimana tentang perkara iman yang satu ini. Bahwasanya iman itu tidak bisa dilepaskan ya dari yang namanya amal, maka berkaitan satu dan yang lainnya. Dalam rangka untuk memberikan penjelasan dari sebagian perkataan manusia yang menyimpang, karena mereka mengatakan innal iman huwa mujarradut tasdiq. Ada sebagian orang-orang mengatakan iman itu hanya sebatas meyakini saja. Ya, ini berarti hanya memahami iman itu secara makna bahasa kan, kalau begitu ya. Hanya secara bahasa saja. Kalau secara bahasa yang namanya iman adalah meyakini. Kalau seandainya seorang itu dikatakan beriman ataupun masuk Islam hanya sekedar ataupun sebatas percaya, maka semua makhluk atau semua manusia di muka bumi ini adalah mukmin kan gitu ya, mukmin karena semuanya percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Percaya, enggak ada yang enggak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Tanya saja mereka, "Kamu percaya sama Allah?" Iya, walaupun penyebutannya ada yang Allah, ada yang Allah kan gitu ya. Percaya semuanya. Nah, jadi bukan itu yang dimaksud. Jadi kalau hanya sebatas ya mujarradatut tasdiq, sebatas hanya meyakini dan membenarkan saja tanpa ada konsekuensi-konsekuensi berikutnya, tuntutan yang selanjutnya yaitu dari kesempurnaan iman, maka ini tidaklah bisa menyatakan orang tersebut sebagai seorang mukmin. Mungkin mukmin secara bahasa tapi tidak mukmin secara syar'i. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga para ulama di sana memberikan satu ringkasan dari ungkapan iman. Mereka mengatakan al-iman, kesimpulannya kata mereka, al-iman qaulun wa amalun. Itulah dia iman. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Itulah iman. Al-iman qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Apa maksudnya iman adalah ucapan? Kata mereka, iman adalah ucapan yaitu qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ucapan hati dan ucapan lidah. Itu yang dikatakan iman. Hatinya berucap, ya, sebagaimana lisannya juga berucap. Itulah dia keimanan. Jadi antara dalilnya bahwasanya hati ini berucap yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-33. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi." Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang datang dengan kebenaran, ya, orang-orang yang datang dengan kebenaran tentang risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa saddaqa bihi, dan tasdik, meyakini di dalam hatinya
Jadi ini merupakan ucapan hati. Hatinya berucap bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia iman. Iman itu ya dimulai dari ucapan hati. Hatinya itu berucap bahwasanya Nabi Muhammad, dia benarkan Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia benarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya dan yang semisalnya. Nah, demikian. Ya, kemudian yang membuktikan bahwasanya iman merupakan ucapan lisan, yaitu maksudnya adalah ucapan dua kalimat syahadat ataupun ikrar. Ikrar seseorang tentang syahadatain, makna dari persaksian la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dia ucapkan, dia ikrarkan dengan lisannya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf. Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 Allah taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berucap, ya, rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mentafsirkan maksud dari ayat ini yakni orang-orang yang telah mengikrarkan imannya dengan lidahnya. Ya, orang-orang yang telah mengikrarkan imannya dengan lidahnya setelah dia mengucapkan keimanan tadi dari dalam hatinya. Kemudian dia ucapkan, dia ikrarkan dengan lidahnya. Qalu rabbunallah. Mereka berkata, Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Itu dengan ucapan, ya tafsirannya itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kemudian tadi kita katakan iman adalah ucapan, maksudnya ucapan hati dan ucapan di lisan. Iman itu juga adalah perbuatan, yaitu perbuatan hati, perbuatan lisan dan perbuatan anggota tubuh. Itu dia maksud para ulama. Jadi iman adalah amalun bil qalbi wa amalun bil lisan wa amalun bil jawari. Yang namanya iman itu adalah satu amalan, satu aksi, kan gitu ya. Jadi satu perbuatan, aplikasi yang merupakan amalan hati. Apa yang dimaksud di sini amalan hati? Seperti niat, ikhlas, mahabbah, kan gitu ya, rasa cinta, al-inqiyad, ketundukan, ya, al-inabah, al-iqbal, kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, at-tawakkal ataupun ya penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ya amalan-amalan hati dan ini bagian dari keimanan. Ini bagian dari keimanan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ya surat Al-An'am ayat yang ke-52. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu." Janganlah engkau ya Muhammad mengusir orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi dan petang hari. Yuriduna wajhahu, mereka menginginkan ya wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dia namanya amalan hati. Itu amalan-amalan yang dikerjakan oleh hati manusia. Apakah itu kan niatnya? Kenapa? Karena niat kebaikan itu diganjar pahala atau tidak? Seorang berniat kebaikan mendapat pahala atau tidak? Dapat. Ini menunjukkan niat adalah amalan, kan gitu ya. Niat itu sendiri sudah diganjar sebagai satu amalan, sudah disebut sebagai satu ibadah karena dia mendapat pahala. Yang namanya ibadah kan diganjar dengan pahala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikhlas. Terlebih lagi kalau dia ikhlas, satu amalan yang kecil yang dia lakukan ini bisa menyebabkan dosa-dosanya terampuni. Kita pernah menyebutkan bagaimana kisah seorang wanita penzina, kan gitu ya, yang memberi minum seekor anjing, kan gitu ya. Kata para ulama ini karena keikhlasannya dia. Ketika melakukan amal sepele itu dia ikhlas mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia enggak bertobat dari perbuatan zinanya, tapi Allah mengampuninya karena dia melakukan memberi minum anjing tadi karena keikhlasan. Walaupun dia belum tobat karena perbuatan yang dia lakukan bukanlah kesyirikan. Dan ini merupakan akidah kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah, mengimani bahwasanya, meyakini ya prinsip mereka bahwasanya yang namanya di bawah kesyirikan itu masih memungkinkan Allah mengampuninya ataupun Allah mengazabnya. Kan gitu ya. Itu di bawah kesyirikan. Ya, contohnya ini ketika dikisahkan Rasulullah ada seorang wanita penzina yang mendapati seekor anjing kehausan. Dia ambil sepatunya, dia lepaskan selendangnya, dia ikat, dia jadikan timba, dia minum anjing tadi, ya, dia kasihkan, dia beri minum seekor anjing tadi yang sudah hampir-hampir mati. Akhirnya dia pun hidup kembali. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Ya, para ulama memberikan komentar, tidaklah wanita ini mendapatkan ampunan padahal dia enggak bertobat dari perbuatan zinanya. Dia enggak tobat. Dia enggak ada bilang, "Ya Allah, aku tobat dari perbuatan zina." Tidak.
tapi ketika melakukan perbuatan itu dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berharganya ikhlas. Ikhlas itu bisa menjadikan amal kecil jadi besar. Tidak ikhlas itu bisa menjadikan amal besar menjadi kecil. Itu dia. Itu hebatnya ikhlas ini. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya rubba amalin kabirin, rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah wa rubba amalin saghirin wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Ini perkataan para ulama. Boleh jadi ada satu amalan yang terlihat kecil, disepelekan oleh manusia, tapi dia jadi besar. Kenapa? Kan gara-gara ikhlasnya tadi kan gitu ya, niatnya. Gara-gara keikhlasannya. Tapi boleh jadi ada satu amalan yang besar itu jadi kecil hanya gara-gara niat yang keliru. Niat yang keliru. Misalnya seseorang yang sudah menghabiskan dana yang besar untuk melakukan ibadah haji. Bukan hanya dananya saja yang besar kan gitu ya, sudah mengeluarkan dana yang besar, nunggu pun bertahun-tahun sampai belasan tahun mungkin gitu ya, mengumpulkan dana yang besar, perjalanan yang jauh kan gitu ya, harus mengeluarkan tenaga, hari yang cukup banyak dikorbankan, meninggalkan pekerjaan, tapi sayangnya niatnya nggak ikhlas. Wah kan gitu ya, ini bisa habis ini seperti ini. Datang ke sana hanya untuk menuntut supaya nanti orang-orang menggelari dia sebagai haji, atau dianggap sebagai orang soleh, atau dianggap yang lainnya, waliyadzubillah. Habis dia pulang tidak membawa apa-apa, hanya sebatas dia dapatkan apa yang dia niatkan. Apa itu? Dipuji orang. Itu yang dia niatkan kan gitu ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi harus hati-hati. Ini dia namanya amalan hati, mahabbah, rasa cinta, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tawadu, tawakal, ada harapan, roja, harap dengan Allah Subhanahu wa taala, khauf, khosyah, takut dengan Allah. Ini semua amalan hati. Ini bagian dari keimanan. Kemudian amalul lisan. Amalul lisan ya jelas seperti apa? Zikir kan gitu ya, ucapan tasbih, takbir, tahlil. Tasbih ya subhanallah gitu ya, takbir Allahu akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian hauqalah hayya 'alas shalah, hauqalah la haula wala quwata illa billah, hayyalah yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu istilah-istilahnya. Nah, itu merupakan amalan-amalan lisan ataupun qiraah Al-Qur'an dan yang lainnya. Nah, kemudian amal jawarih, yaitu amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Tidak hanya lisan saja, karena memang ada secara pribadi lisan saja yang beramal, anggota tubuh nggak ikut. Itu tadi tasbih kan gitu ya. Apakah kita tasbih tangan gerak-gerak? Kan tidak gitu ya. Tidak. Ya seperti itu. Yaitu murni amalan lisan. Ada yang memang murni amalan anggota tubuh seperti ngangkat tangan, sujud, ruku, kan gitu ya. Jihad itu amalan anggota tubuh namanya. Berjalan, amar ma'ruf nahi munkar, berjalan untuk menolong saudaranya. Nah, ini merupakan amalan-amalan amalan jawari, atau membantu saudaranya, membantu masak istrinya kan gitu ya, atau istrinya membantu suaminya, semisalnya banyak. Itu menjadi amalan anggota tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini yang bisa kita sebutkan dari penjelasan para ulama tentang prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam memahami iman. Iman itu kalau disebutkan secara tersendiri yang seperti yang kita sebutkan tadi, itulah dia Islam secara utuh. Tapi kalau disebutkan dengan yang lainnya, iman dengan Islam, maka dia memiliki definisi sendiri-sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu yang bisa kita sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan pada materi keimanan yang lainnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Alhamdulillah. Ya, kalau ada yang ingin bertanya, jika masih ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sudah mendengarkan secara panjang lebar antara bahasa yang disebut dalam iman tadi dan takwa. Nah, saya akan menyimpulkan dengan keterangan yang panjang itu. Apakah benar kira-kira bahwa iman itu adalah mempercayai atau meyakini yang tadi Pak Ustaz katakan. Terus kedua adalah itu secara saat adalah implementasi daripada mempercayai dan meyakini. Jadi apakah keterangannya begitu saja terjadi? Itu pertama. Terus kedua,
saya kan tanya Ustaz, yang disebut Abu Qais itu kufar Quraisy atau sahabat Rasulullah? Iya. Saya baca. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, jadi kesimpulannya keimanan tadi adalah apa yang disebut oleh para ulama tadi sudah kita sebutkan. Ya mereka meringkas untuk sebagai satu kalimat yang ringkas saja gitu ya. Tapi kalau dijabarkan dia panjang lebar. Apa itu? Iman, qaulun wa amalun. Yang namanya iman, ucapan dan perbuatan. Apakah itu ucapan hati? Ya, ucapan hati ya seperti keyakinan-keyakinan, ucapan hati. Hatinya berucap. Yaitu tentang ya dia mengucapkan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, itu dia. Kemudian ucapan lisan. Saya mempunyai asumsi bahwa kita meyakini dengan meyakini kalau kita bukan meyakini saja kita nanti orang tidak percaya. Dengan kata-kata meyakini kita harus berbuat. Iya. Apakah begitu? Ya tidak, kan gitu ya. Makanya tadi kita jelaskan, iman adalah ucapan dan perbuatan. Tidak hanya sebatas hatinya meyakini, tidak hanya sebatas lisannya mengucapkan, tapi dia berbuat. Ya, berbuat dengan hatinya. Jadi hatinya beramal. Apa contoh-contoh amal yang kita sudah contohkan tadi, yaitu ikhlas, kan gitu ya. Dia harus ikhlas, bertawakal kepada Allah, takutnya hanya kepada Allah, harapannya kepada Allah SWT, cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah itu dia aplikasinya dari keyakinan tadi, dari keyakinan dia tadi. Kemudian amalan lisannya ya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertakbir, memuji Allah. Kemudian anggota tubuhnya juga ya berbuat apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan namanya, tuntutan dari keimanan. Apakah tadi dia sholat gitu ya, jihad atau membantu saudara-saudaranya, atau berjalannya dia ke tempat-tempat yang ma'ruf gitu ya, amar ma'ruf atau nahi munkar, ini semua bagian dari keimanan. Nah demikian. Allah. Yang kedua tadi masalah utusan dari Abdul Qais ya. Abdul Qais ya ini satu suku saja dia satu suku dari sukunya Abdul Qais. Ya, karena di sana dikenal kabilah-kabilah gitu ya. Kabilah-kabilah, ada kabilah Abdul Qais, kabilah ini, kabilah seseorang gitu. Nah, kemudian diutus ke hadapan Rasulullah SAW untuk bertanya tentang apa itu iman. Rasul bertanya, ya kalian harus beriman kepada Allah, hanya beriman kepada Allah semata. Tahukah kalian apa itu iman? Ya Rasul menjelaskan iman itu ya itu tadi. Iman itu maksudnya supaya kenapa? Karena orang-orang Arab ketika disebutkan iman mereka paham, tapi paham secara bahasa. Ya, ketika Rasul mengatakan amurukum bil imani billahi wahda, aku perintahkan kalian hanya beriman kepada Allah saja. Rasulullah khawatir kalau hanya disebutkan itu saja berhenti, mereka menyangka oh yang penting yakin, sama seperti selama ini gitu kan. Karena mereka yakin juga. Makanya Rasulullah tanya lagi, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata? Enggak tahu kata mereka. Allah dan Rasulullah lebih tahu. Nah, iman kepada Allah itu kalian bersyahadat. Dua kalimat syahadat. Kalian sholat, kalian puasa, kalian zakat, kalian setorkan hasil rampasan perang 1/5 kepada kekhalifahan para kaum muslimin. Nah, itu dia. Nah, jadi bukan hanya sebatas yakin. Jadi Rasulullah memberikan penjelasan supaya jangan nanti buntu sampai loh. Sama dong seperti yang kemarin gitu ya. Sama seperti kita kemarin, yang penting iman kepada Allah ya, yang penting yakin. Makanya Rasulullah menjelaskan apa itu sampai kepada membagi hasil rampasan perang itu iman kata Rasulullah. Itulah dia iman kalian kepada Allah. Nah demikian. Allah a'lam bishawab. Siapa lagi? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai ini Bapak, Ya. mengenai keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulnya. Nah di sini saya pernah baca di Al-Quran itu tidak ada umat Islam ini yang berbeda-beda kecuali yang tidak mendapatkan rahmat. Saya pernah baca itu kalau nggak salah di surat Al-Anfal kalau nggak salah ayat 46 atau berapa? Iya. Dan juga di surat-surat lainnya. Sedangkan saya pernah baca juga di hadis bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Nah, yang kita percaya, yang kita iman ini sebetulnya yang mana? Harusnya kan yang dua-duanya. Nah, terus untuk meyakinkan kita ini hadis yang mana ya? Apakah ada hadis yang sebenarnya yang sama dengan isinya dengan Al-Quran? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai ikhlas. Ikhlas itu
apakah misalnya kita punya uang di kantong ada 20.000, ada 10.000, ada 5.000, atau ada lagi yang 1.000. Nah kalau misalnya ikhlas, 1.000 aja, tapi nggak kepikiran, karena uang 1.000 nggak ada artinya buat yang dari 20.000 tadi. Nah tapi ada juga misalnya saya mau ngasih yang 10.000, karena kesempatan saya punya uang ada yang 10.000. Nah itu apakah, tapi rasanya berat, tapi tetap dikasih, apa itu termasuk ikhlas yang 10.000 atau yang 1.000? Mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja berkaitan dengan perpecahan umat ya, tadi maksudnya ya, perselisihan dan pertama, iya kan, perselisihan umat yang Allah memerintahkan kita bersatu, tapi dalam hadis disebutkan adanya perpecahan di tengah-tengah umat, kan gitu ya. Nah, jadi kita harus pahami bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam ini itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah semua yang dikehendaki oleh Allah kemudian Allah cintai? Jawabannya jelas tidak. Tidak semua yang Allah kehendaki terjadi Allah mencintainya. Terjadinya iblis, apakah Allah cinta iblis? Terjadinya orang kafir, apakah Allah cinta dengan orang kafir? Tidak. Tapi itu terjadi Allah kehendaki. Kenapa? Karena ada satu hikmah di sana. Ada hikmah tersendiri. Akan jelas ya kalau orang beriman. Nah demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai adanya perpecahan, tapi dikehendaki terjadinya perpecahan. Kenapa? Supaya jelas siapakah yang tidak berpecah belah. Mereka lah yang dirahmati oleh Allah. Makanya seperti yang dibaca oleh Imam tadi ayatnya ya, la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Senantiasa manusia itu berpecah belah kecuali yang dirahmati Allah nggak mau berpecah belah. Mereka akan tetap bersatu, menjaga persatuan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang seperti itu, mereka yang dapat rahmat. Ada yang tidak, mereka berpecah belah. Ini semua dikehendaki oleh Allah, tapi ada yang dicintai, ada yang tidak dicintai kehendak tadi. Nah, kita berusaha untuk mengikuti kehendak Allah yang dicintai, kita menjauhi yang dikehendaki Allah yang tidak dicintai itu kita jauhi. Nah, demikian. Hadisnya itu semua sahih dan sesuai dengan Al-Qur'an, cuma mungkin kita dari titik pemahamannya saja yang mungkin agak gitu ya, jauh. Tapi sebenarnya ke situ dia lari. Allah a'lam. Yang kedua tadi apa? Ikhlas. Oh, ikhlas ya. Jadi ikhlas itu bukan berkaitan dengan banyak atau sedikitnya jumlah infak kita. Ya, bukan seperti itu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan wala tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian menyepelekan satu kebaikan sedikit pun. Walaupun cuma memberikan sedekah dengan tali sendal, walaupun kalian hanya berwajah senyum saja sama saudara kalian ketika bertemu. Itu semua bisa bernilai ibadah yang besar di sisi Allah kalau yang mendasari perbuatan itu adalah mengharapkan balasan di sisi Allah. Kalau dalam rangka ingin mengagungkan syariat Allah, ingin menjalankan perintah Allah, kita senyum kepada saudara kita, bukan karena dia buat baik sama kita saja, bukan. Karena memang kita tahu Allah memerintahkan saya kalau bertemu dia harus senyum wajahnya, itu besar pahalanya. Nah, gitu. Iya. Oh, gitu berat senyum. 3 detik itu sudah berubah. Iya, gitu ya. Iya. Iya, saya paham. Jadi yang Bapak maksud itu Iya, yang Bapak maksud itu begini, artinya kita punya beberapa pilihan. Kita bisa infak 100.000, 50.000 bisa, dan 1.000 bisa. Ya kan gitu ya. Ini semua ada di tangan kita. Kemudian ketika kita menginfakkan 1.000, kan gitu ya, apakah ini diterima? Ya diterima. Yang penting dasarnya adalah ikhlas. Itu saja. Cuma ya jelas lebih utama kalau infak 100.000 kan gitu. Iya, sama itu diterima oleh Allah. Karena Allah menimbang itu seberat darah pun diterima. Yang penting dia ikhlas, bukan karena ria gitu ya. Iya, Pak. Iya, walaupun sedikit yang penting ikhlas itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Cukup ya, insyaallah sudah masuk waktunya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhir da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.